Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, karomana subhanahu wa ta'ala, start kehidupan itu di waktu pagi. Karena umur yang paling panjang itu hanya 24 jam. Malam hari mati. Bila pagi Allah bangunkan, berarti dia diberi kehidupan berikutnya, atau istilahnya mengulang. Dan kehidupan itu termasuk nikmat yang menyenangkan. Kehidupan itu nikmat yang menyenangkan. Ditanya, pilih hidup atau pilih mati? Jawab, pilih hidup. Siapa pilih mati? Tentunya pilih hidup. Karena itu janji Allah, hidup itu menyenangkan. Sebagaimana firman-Nya, istajibu lillah wa rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Ijabailah panggilan Allah. Ijabailah panggilan Rasul ketika memanggil kamu untuk Ia beri kehidupan kepada kamu. Allah memberi kehidupan. Ijabai Allah Rasul berarti amal soleh. Akan diberikan balasan. Balasannya apa? Diberi kehidupan. Makanya hidup itu menyenangkan. Sementara kematian itu manusia diuji, dianggap perkara yang menakutkan. Makanya banyak orang yang lari sampai Allah mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan, Nabi SAW diperintahkan untuk menjelaskan kepada umat, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya. Ini menunjukkan menakutkan. Buktinya lari. Menakutkan, buktinya lari. Untuk menyelamatkan diri, tidak mau mati. Mulaqikum, dia pasti mengejar kamu. Di tempat yang lain, walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kamu di benteng yang kokoh, tetap yudrikumul mautu, mati mengejarmu. Jadi kalau begitu, secara alam ujian kematian itu sesuatu yang menakutkan, maka banyak orang yang lari. Sementara kehidupan itu sesuatu yang menyenangkan. Makanya ketika ada orang itu marah, bahkan ngancam-ngancam, apa puncak ancaman? Tak puateni. Nah, orang yang diancam biasanya takut, gemetaran, apalagi ditodong dengan senjata. Makanya orang itu ketika dijanji dengan kenikmatan itu semangat. Orang dijanji dengan kenikmatan itu semangat. Hidup itu adalah kenikmatan, itu semangat.
Kira-kira pagi hari ini semangat enggak? Ayo, situ tak delok edisi. Pagi ini semangat enggak? Tidak semangat itu melek. Kayak merem berarti enggak semangat. Kenapa? Merem itu mengantarkan tidur, tidur itu adalah mati. Akeh toh sing ngantuk. Doa akeh sing ngantuk. Kenapa? Ternyata ada kenikmatan bertabir perkara mengerikan. Ada keburukan bertabir kenikmatan. Apa kenikmatan bertabir keburukan? Termasuk suasana pagi itu Allah berbagi berkah. Tapi bertabir perkara yang membencikan. Apa? Bertabir ngantuk. Mestinya disambut dengan semangat. Tapi ujian begitulah, bertabir ngantuk, sehingga kurang semangat. Seolah melek pagi itu perkara yang membencikan. Tidur itu nikmat. Itu letak ujian. Di situ letak ujian. Padahal pesan Nabi SAW ketika bisa menikmati, bangun dia doa, bangun langsung dilanjutkan dengan wudhu, bangun dilanjutkan dengan sholat. Itu nasyiton, semangat. Tapi kenapa sering kita jumpai begitu salam langsung siir-siir ngantuk nyapu. Itulah kenikmatan bertabir keburukan. Disitulah letak ujian. Sementara kenikmatan itu dikejar. Kenikmatan itu dikejar. Kehidupan itu dikejar. Makanya orang Yahudi itu mengejar kehidupan karena mereka hendak lari dari kematian. Makanya bila pagi hari kita diberi kenikmatan tapi bertabir keburukan, ngantuk diantaranya. Makanya kejarlah. Gimana cara ngejar? Ya doa. Ya Allah, pagi itu kan kenikmatan, itu kan hidup, mulai kehidupan. Kenapa saya kok tidak semangat menggapainya? Inilah ujian. Kebaikan bertabir keburukan. Beri saya pemahaman, kesadaran, ketertarikan, kemampuan untuk mengadakan pengejaran. Nah itu dongo, leran dongo ya wangi. Leran dongo ya panggah ngantuk wae. Enek tau sing isik ngantuk? Ayo dijawab dengak usirai. Oh, akeh sing ngantuk lho ya. Dongo. Ayo doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, silahkan direnungi doa-doa di atas. Direnungi doa-doa di atas. Tapi nek ndonga karo ngantuk ya panggah ra nyaut ae. Minta orang ngantuk piye. Engko ngantuk-ngantuk makan kok irunge sing disuwapi lho ya. Ya. Mangan karo ngantuk ndulang irung, nah gitu ya mungkin turing-uring gitu. Ini mukadimah yang butuh kita sampaikan. Memang gitulah ujian yang ada di hadapan kita. Maka motivasi harus sabar untuk selalu disampaikan. Orang yang dapat hidayah taufik, itulah kenikmatan. Semoga Allah berikan pada kita hidayah taufik. Allahumma amin. Apa itu hidayah taufik? Paham, sadar, tertarik, punya niat, kerja keras, itu hidayah taufik.
Lek ora tertarik sulit mendapatkan hidayah taufik. Karena hidayah taufik hidayah penerapan. Enggak tertarik kapan menerapkan? Makanya semangat termasuk hidayah taufik. Sehingga potensi untuk bisa menerapkan. Berikutnya kitab Sahih Bukhari Jami' Sahih oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullah ta'ala pada jilid yang kedua, juz yang ketiga. Insyaallah kita lanjutkan. Kemarin sudah kita mulai kitab Usyurut, kitab membahas masalah syarat-syarat. Kemarin telah kita sampaikan muqaddimah, di antaranya apa makna syarat, sopo sing kelingan. Jawab. Nah, ada yang menulis bayanu ma yasihu mimma bayanu ma yasihu minha mimma la yasihu. Penjelasan apa yang sahih darinya dari apa yang tidak sahih. Ungkapan yang lain wujudu wujud adamu adam. Bila syarat itu ada terwujud, bila syarat tidak ada enggak terwujud. Ada ungkapan lain, syarat adalah perbuatan wajib sebagai pengantar kewajiban pokok, pengerjakannya sebelum yang pokok. Semisal syarat sahnya sholat, berarti dikerjakan sebelum sholat. Entah masuk waktu, entah niat, entah suci dari hadas besar maupun kecil, suci tempat pakaian maupun badan, nutup aurat, menghadap kiblat. Nah, itu termasuk syarat. Syaratnya untuk anak rabi dhisik. Syaratnya beras dimakan, dimasak dhisik. Kemudian al-muslimu ala syurutihim. Orang Islam itu diikat dengan syaratnya. Silahkan orang membuat ikatan, modelnya seperti apa, formulasi seperti apa, bahasanya kaya ngopo terserah. Yang penting tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Boleh manusia bikin persyaratan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Di masyarakat sering syarat itu dibaca, yang biasa disebut dengan sighah taklik, bentuk persyaratan yang berkait. Kayak ngene-ngene nanti akan kokoh, tapi bila begini-begini nanti akan roboh. Coba tahu kapan itu sering dibaca, pas acara apa? Coba sing perhatian. Sering ini. Bahkan itu bisa di dalam bentuk institusi resmi. Apa? Orang ada yang tanggap ya. Acara ijab kabul. Itu nek akte nikah itu di sana ada. Dan sering Pak Naib nanya, setuju enggak ini? Setuju, tanda tangani. Setuju enggak? Silahkan dibaca. Setuju, tanda tangani. Itu bentuk syarat yang berkait. Nah, disetujui, dibaca enggak? Atau dibaca dulu. Dan sering itu dibaca di depan umum. Apa itu? Langgeng tidak langgengnya pernikahan. Itu ada bentuk syarat yang berkait. Di antaranya yang menyebabkan akhirnya nanti bisa diputuskan cerai. Di antaranya sebagai suami berjanji untuk siap tanggung jawab, bermuasyarah dengan baik, mempergauli istri dengan baik. Bila ini termasuk syaratnya. Misalnya selama 2 tahun saya tidak pulang dan tidak ada kabar.
lalu istri menuntut ke pengadilan, lalu pengadilan mengabulkan dengan membayar 10.000 sebagai dana hibah sosial, maka akan diputuskan cerai. Itu contoh. Suami muasyarahnya nggak baik, 2 tahun nggak pulang, nggak ada kabar, istri nggak betah menunggu, lalu mengadukan ke pengadilan, pengadilan mengabulkan, akan diputuskan cerai. Itu contoh. Bila kenyataannya dinikahkan, akhirnya berjalan, ada sebuah peristiwa harus meninggalkan, ternyata gak pulang seminggu, gak pulang sebulan, gak pulang 6 bulan, gak pulang setahun, gak pulang 2 tahun, dilacak kok gak ada, piye kabarin. Nah, ini punya kesempatan. Lek ngono akunya pengadilan untuk memutuskan cerai. Kenapa ini sudah dijadikan syarat, dijanjikan dan ditandatangani? Apa itu boleh? Ya boleh-boleh saja. Karena adanya syarat yang seperti itu, syarat yang bentuknya seperti itu, berkait seperti itu, memang ini sebagai motivasi untuk mewujudkan muasyarah bil ma'ruf, supaya mempergauli dengan bagus. Makanya di situ ada tahdhir, peringatan, supaya semangat untuk melaksanakan kewajiban. Makanya antara targhib dan tarhib itu beriring, motivasi penyemangatan sekaligus peringatan supaya waspada dari bahaya, sehingga digiring untuk memenuhi apa yang menjadi azamnya, kesepakatannya. Itu tadi contoh yang lain untuk menjelaskan apa itu makna syarat. Kemudian pembacaan hadis sudah kita baca separuh hadis yang pertama. Syarat yang pernah diikat oleh Nabi SAW ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Tahun berapa? Tahun 6. Kasusnya apa? Mau umroh. Berapa yang ikut rombongan? 1.400. Di daerah mana akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah? Siapa wakil Quraisy yang bisa ditoleransi? Di sana ada fa'al. Ketika mendengar namanya, akhirnya di sana ada fa'al. Apa fa'al? Kondisi yang mendorong untuk doa kebaikan. Kondisi yang mendorong untuk doa kebaikan. Itu namanya fa'al. Apa kondisi yang ada? Utusan mereka namanya Sahl atau Suhel. Apa maknanya sahlun? Kemudahan. Ketika orang mendengar kata mudah, lalu mendorong dia untuk doa. Apa doanya? Ayo. Siapa utusan dia? Namanya Suhel, berarti orang yang mudah. Ketika mendengar kata itu, orang berdoa kebaikan. Apa doanya? Loh, apa doanya? Ya Allah, berilah kemudahan. Ketika pergi mencari alamat gak ketemu, maunya ketemu bahasa Arabnya zafaro, sukses. Pada kondisi sedang cari-cari belum ketemu, ada orang memanggil anaknya namanya, anak yang jarang bermain-main, namanya Dhofir, itu bahasa Arab itu. Dhofir. Telinga mendengar. Ada orang mencari anaknya namanya Dhofir. Dhofir punya makna sukses. Di situ muncul doa. Apa doa nih? Semoga saya diberi kesuksesan. Itu namanya fa'al. Waktu itu utusan Quraisy namanya siapa? Suhel bin Amr. Apa fa'alnya Nabi? Ayo, itu enggak tanggapi. Semoga diberi kemudahan. Ternyata dia diajak bicara gitu longgar, bertoleransi. Kena diluk, kena diajak pitung, ora tos mrengkelu. Berarti kalau gitu
nama itu bisa jadi alasan doa. Semoga dengan namanya Sahlun, Sahel, berarti dia memiliki perilaku yang musamahah, bertoleransi, familiar, penak dipitung, senada dengan itu. Berikutnya apa isi perjanjiannya? Tidak perang selama 10 tahun. Umroh ditunda tahun depan 3 hari. Lama pelaksanaan. Setelah ditandatangani ini, siapa dari orang yang semula pro kepada Nabi ingin pindah ke Quraisy tidak boleh dihalangi. Setelah ditandatangani ini, orang yang semula pro kepada Quraisy lalu pindah kepada Nabi harus dikembalikan. Seolah kaum muslimin itu dalam posisi kalah. Masa orang yang pro kepada kita lalu pindah, mestinya kita jadikan penguat, ternyata kok kita lepas. Mestinya orang yang pro kepada kita terima, karena akan mengokohkan. Kenapa kita kembalikan? Kok manut digitukan? Seolah itu kalah. Karena itu sudah menjadi syarat perjanjian akan terjaga bila syarat terpenuhi. Lek ngene iki tok tanda tangani, damai terjadi. Bila ini enggak kamu tanda tangani, enggak ada damai. Kalau gitu damai itu terpenuhi syarat apa? Tanda tangan, disetujui. Siapa contoh orang yang berada pada pihak Quraisy setelah ditandatangani ini dia bergabung kepada Nabi karena keislamannya ternyata harus dikembalikan. Akhirnya memanggil-manggil, tolong. Kenapa saya tetap terbelenggu di kungkungan kekafiran? Saya sebagai muslim kok bergabung dengan kaum muslimin kok enggak boleh, tolong. Apa kata Nabi? Karena ingin mewujudkan perdamaian, Baitullah terjaga sehingga tidak ada perang. Syaratnya adalah ditandatangani. Apa kata Nabi? Kembalilah, kita sudah terikat persyaratan. Nabi memenuhi. Nanti Allah memberikan jalan keluar. Ada makna begitu. Apa akhirnya jalan keluarnya? Ternyata orang yang disekap oleh Quraisy gara-gara masuk Islam itu lepas satu persatu. Ketika lepas mau bergabung kepada Nabi gak nompo. Kenapa? Terikat perjanjian akan tegak damai bila syaratnya dipenuhi. Orang yang gabung kepada mereka lalu gabung pada Nabi kan nggak boleh. Maka Nabi gak mau terima walaupun masuk Islam. Mereka yang lepas juga nggak mau kembali kepada Quraisy. Kenapa? Disiksa gara-gara keislamannya. Akhirnya apa? Ide orang yang lepas dari penjara 1, 2, 3 apa? Bikin komunitas tersendiri. Komunitas apa? Bukan komunitas penghobi apa? Moge. Motor gede nanti pawai bareng kene komunitasi. Itu komunitas kuwi, komunitas apa? Komunitas orang-orang yang ditawan bisa lepas, membuat masyarakat sendiri karena kembali ke Quraisy gak mungkin mau bergabung kepada Nabi gak diterima karena terikat perjanjian damai akan tegak syaratnya tanda tangan. Isinya begitu, gak diterima, Nabi jujur. Akhirnya apa kerja komunitas tadi? Setiap kali kafilah Quraisy lewat, rampas, menguasai jalan. Buat Quraisy dianggap perampok, tapi mereka bukan perampok, mereka muslim. Kenapa? Merampas, karena mereka ditindas, mereka dirampas kemerdekaannya, bisa lari
sekarang yang merampas lewat hukum. Nah gitu kan. Gara-gara keislamanku saya membenjar saya. Gara-gara keislamanku harta kamu rampas. Berarti saya didolimi, saya punya hak membela diri. Kamu lewat, jangan harap kamu aman. Akhirnya buat Quraisy itu dianggap perampok. Kaum muslimin yang dituduh perampok itu memang haknya membela diri karena ditindas. Akhirnya Quraisy kewalahan menghadapi yang mereka tuduhkan begal-begal penyamun perampok. Akhirnya jalan keluarnya apa? Nabi SAW diberitahu, wong sing lepas dari kami mau gabung kepada kamu, kamu juga tidak terima karena kamu mau memenuhi janji, sementara mereka berada di tengah-tengah menyusahkan kami. Ya wis tomponen. Nah, enak kan ya? Ya wis tomponen, enak kan? Itu Allah memberikan jalan keluar, akhirnya itu terjadi. Ya sudah, ini melengkapi rangkuman yang kemarin. Nah, sejarah ini penting. Karena kita akan memahami bagaimana bentuk syarat penerapannya, kita butuh realita. Sehingga bila kita tahu kaidahnya seperti itu, bila kita nanti menghadapi masalah, kita nanti bisa nimbang, dan ada masalah, ada pertanyaan kita bisa jawab. Makanya rezeki sambut dengan melek, disambut dengan tidur. Apa mengkai ceritanya kisah? Muantuk, gak bisa masuk nanti ilmu. Berikutnya, wajah al-mu'minatu, datanglah perempuan-perempuan beriman muhajiratin untuk program hijrah. Setelah ditandatangani perjanjian itu, bila orang yang semula gabung dengan Quraisy lalu ada penandatanganan lalu pindah kepada Nabi, oleh Nabi tidak diterima. Itu yang laki-laki. Sekarang yang mau pindah dari Quraisy ke Nabi itu perempuan beriman. Gimana sikap Nabi? Ada beberapa perempuan pengen gabung dengan Nabi. Nabi menerima atau Nabi mengembalikan? Jawab, Nabi menerima. Ini kisahnya. Datanglah para perempuan beriman muhajiratan untuk hijrah. Wa kanat Ummu Kulsum bintu Uqbah ibni Abi Mu'aid, ini salah satu perempuan itu. Grup Quraisy sekarang gabung dengan Nabi untuk program hijrah. Siapa para perempuan? Di antaranya adalah siapa? Ummu Kulsum bintu Uqbah ibni Abi Mu'aid. Mimman, dia termasuk orang yang kharaja, keluar ila Rasulullah untuk gabung kepada Rasul SAW. Laki-laki yang gabung nggak boleh walaupun masuk Islam. Siapa tadi kisahnya yang kita rangkum tadi? Abu Jandal. Abu Jandal itu dikembalikan. Kenapa? Terikat perjanjian. Syaratnya kru mereka yang gabung nggak boleh, harus dikembalikan. Itu syaratnya. Kembalikan. Nah, di sini ternyata yang berbondong untuk hijrah itu adalah perempuan Ummu Kulsum bintu Uqbah ibn Abi Mu'aid, termasuk salah satunya. Nah begitu. Yaumaidin dikala itu waya dia atikun. Atikun po atikotun. Iya, ayo. Bahasa Arab gimana ini? Mubtada khabar. Atikun po atikotun. Iya tadi. Belajar nahwu nih, ora dijawab to. Melek. Atikotun, tapi dibaca atikun kenapa? Itu sifat khusus buat perempuan. Contohnya head, sifat khusus buat perempuan. Tidak usah menggunakan bahasa haidotun. Haidun cukup. Kenapa? Itu memang khusus sifat perempuan. Siapa laki-laki head? Pira umure? 18. Head belumnya apa? Telat head. Lanang yo ora head. Itu walaupun haidun itu tetap
bermakna perempuan. Kenapa? Sifat khusus buat perempuan. Apa makna atikun? Ai syabatun awwalu bulughiha al-khilma. Dia syabatun, seorang gadis, awala bulughiha, awal sampainya dia al-khilma, kepada masa balik. Berarti meninggalkan masa anak-anak, masuk masa balik. Umur berapa? Umur berapa? 10 standarnya. Umur berapa? 10. Ajari anakmu sholat umur 7 tahun. Bila 10 kok belum sholat, pukul. Kalau begitu standar balik itu umur berapa? 10. Mungkin 10 kurang sudah. Apa tanda yang lain? Head. Maka dia termasuk grup perempuan yang ikut hijrah, gabung dengan Nabi. Faja'ahlu, maka datang keluarganya, yas'aluna, mereka meminta an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyarji'aha, untuk mengembalikan dia, ilam, kepada mereka. Ya Rasul atau hai Muhammad, telah ada program damai syarati, bila kelompok dari kami gabung kepada kamu, kamu wajib mengembalikan. Tadi Abu Jandal sudah kamu kembalikan, sekarang gabung lagi kepada kamu, sak gerutukan perempuan, kembalikan mereka. Nabi mengembalikan enggak? Falam yarji', Nabi enggak mau mengembalikan perempuan yang hijrah ini kepada mereka. Kenapa? Karena perempuan tidak masuk kepada syarat. Karena perempuan masuk kategori orang yang uzur hijrah. Kenapa? Karena dianggap gak punya kemampuan. Karena hijrah itu ngungkuli safar. Berat mana hijrah sama safar? Ayo, jawab. Berat mana hijrah sama safar? Ngungsi karena ancaman keras sama safar. Berat mana? Hijrah itu ngungsi, ada ancaman keras. Berat mana? Berat hijrah, ngungsi. Lihat para pengungsi Palestina, ngeri enggak? Bawa beban berat, bawa anak-anak, padang pasir yang tandus, tercekam, ancaman yang luar biasa, ranggowo sangu, di jalan tersiok-siok. Pernah melihat kondisi itu? Kalau safar saja perempuan itu butuh mahram, hijrah lebih enggak ada persiapan mahram. Kalau begitu, perempuan termasuk mustada'afin yang dikategorikan lemah, sehingga mereka tidak terdeteksi termasuk yang masuk pada isi perjanjian, karena potensinya perempuan enggak mungkin akan gabung. Tapi kenyataannya ada segerombol perempuan gabung. Nah, ini belum kena pasal kalau begitu. Nah, karena dia belum kena pasal, maka Nabi tidak mengembalikan. Kamu kok menuntut kamu tarik kembali, mana pasalnya? Enggak ada. Sekarang kita ambil sebuah peristiwa di luar nalar. Tahdzir dari seorang suami, peringatan keras maknanya pada istrinya, di ojo penean. Itu sapa sok lek Rabi memberikan peringatan pada istrinya, di ojo penean. Ayo, sapa ngacung? Iki nggih gugah sing ngantuk iki. Wah, ngaji suwe gampang gugah ya. Nyapo kok ngantuk hawanya. Itulah ujiannya. Enggak usah disesali. Gugah pahala gitu lah ya. Sing gugah ya aja nesu. Memutung mulai rasita sekolah nanti. Ngalami yang ngono kuwi ya. Besok lek ditugasi dakwah lek molek tenanan. Ya sing ngono kuwi alami. Arung dapat tugas kita mulai rada angel. Sampai dulu tuh ada santri ngantuan, ngantri ustadznya gitu, tahu kok nih sate, le, ono tuku sate, ben kuat melek le. Dia itu belum kena pasal,
Apa alasannya kamu menarik? Tidak bisa. Makanya para perempuan yang hijrah ini gak. Tadi apa? Contoh kasus suami mentahdir pada istri. Ojo penean. Nah, satu kesempatan konangan istri ini panggah penean. Akhirnya diancam, kamu terus nelekmu menek saya cerai. Kamu turun saya cerai. Ayo piye cara sini. Ayo. Istiomongi bolak-balik ojo penean. Sekarang konangan. Makanya lek sekarang kamu terus menek saya cerai, kamu muduk saya cerai. Piye sini. Ternyata pinternya apa? Mencolot. Soalnya geleng-geleng. Wah. Iya iki pasal ya. Pasal yang saya bikin lah terus menek saya cerai, muduk saya cerai. Ternyata menek ya ora, muduk ya ora. Kok mencolot? Iya ya. Ini pasalnya piye? Kena pasal enggak? Enggak kena pasal. Geleng-geleng kepala. Oh, itu ada yang cerdas ngono kuwi. Di sini Nabi cerdas. Apa? Mana pasalnya kamu menuntut perempuan dikembalikan? Enggak ada pasalnya. Bahasanya siapa yang gabung dari kamu itu kan menggunakan bahasa mudzakar. Enggak ada bahasa muannas, enggak masuk kepada pasal. Karena perempuan enggak terdeteksi untuk bisa hijrah. Siapa saja butuh mahram, hijrah lebih berat. Perempuan itu enggak mungkin, ternyata sekarang ada yang geruduk gabung, tidak terduga. Berarti belum kena apa? Pasal. Makanya dia tidak dikembalikan. Nah, berkaitan dengan ini akhirnya turunlah ayat. Nah, begitu. Itu 5 anzalau fihin. Berkaitan itu Allah turunkan ayat berkait dengan mereka. Sebagaimana ada pada surah apa? Surah Mumtahanah. Kisahnya perempuan diuji. Gimana itu ayatnya? Baca. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Alhamdulillah, jazakumullah. Ini berkah Allah. Isuk ngantuk, sing gak ngantuk ya ison jawab. Apa lo lek ngantuk gak ison jawab. Ini gak sing ngantuk iki. Sabar yang gugah-gugah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akum, bila datang kepada kalian al mukminatu, para perempuan yang iman muhajirat untuk program hijrah, famtahinuhun, uji mereka. Bu, mbak, nduk. Mungkin panggilan untuk perempuan sesuai dengan kondisi usianya boleh dipanggil begitu. Ini bahasa ujian. Nyapa hijrah? Hijrah itu berat. Mekah Madinah itu aduh. Terancam. Perempuan itu butuh mahram. Berat kok panggah ngengkel mau hijrah nyapo. Calon bojomu nek kono apa nguyak bojomu? Atau golek duit nek kono di rumah kamu tertekan? Mboten. Nyapa? Saya memang ingin menyembah Allah dengan bebas. Enggak ada tujuan apa-apa.
kecuali ingin menghamba pada dengan tulus, aman. Enggak ada penindasan di Mekah, penindasannya pol oleh orang-orang Quraisy, dibuasi Abu Jahal, CS dan lain-lain. Nah, begitu diantara bentuk ujiannya. Allah a'lamu bi imanihin, Allah yang tahu bagaimana hakikat iman mereka. Makanya di sini hasil tesnya dikatakan lulus sebagai mukmin itu adalah penampilan zahir, bukan isi hati. Dari jawaban lisan diputuskan ini gaya beriman. Hatinya gimana? Mbuh. Fa'in alim tumuhunna mu'minat, bila kamu mengatakan mereka beriman, yaitu penampilan zahirnya, ini gejala iman ada. Makanya fala tarji'uhunna ilal kufar, kamu jangan mengembalikan perempuan yang hijrah kepada orang kafir. Mereka meminta baleno, jangan kamu kembalikan. Lahunna khillahum, perempuan yang hijrah tidak halal untuk suaminya yang kafir. Walahum yakhiluna lahun, laki-laki kafir juga tidak, laki-laki yang iman tidak halal untuk perempuan yang kafir. Berarti ikatan pernikahan lalu ada hijrah, ternyata suami enggak mau, enggak boleh dipertahankan. Istri enggak mau, enggak boleh dipertahankan. Berarti harus lepas. Kenapa? Enggak boleh perkawinan satu orang Islam, satu orang kafir. Yaitu orang musyrik. Dan seterusnya. Nah, itu penyelesaiannya berikutnya bagaimana, itu nanti akan ada penyelesaiannya. Nah, di sini kita belum memperinci penyelesaiannya. Karena yang kita bahas adalah temanya adalah bila yang gabung itu perempuan maka nggak boleh untuk dikembalikan. Itu untuk mengerti isi perjanjian begitu. Karena kita belum mengkaji tafsir atau itu sudah kita tafsir pada tema tafsir, itu perinciannya itu ada di sana. Di sini yang kita ambil itu adalah perempuan yang hijrah jangan dikembalikan. Kalau Urwah fa akhbaratni Aisyah, maka menghaban kepadaku bibiku Bu Aisyah. Urwah itu keponakan anaknya Asma, anaknya Zubair. Asma itu saudarinya Bu Aisyah. Bu Aisyah itu bibinya. Bibiku cerita padaku, anna Rasulullah SAW karena ada yamtahinuhun, menguji mereka bihadil ayati, dengan ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akal mu'minatu muhajiratan famtahinuhun, sampai ayatnya ghafurun rahim. Kalau wa Urwah, kalau Aisyah, faman aqara bihadza syarti, faman maka barang siapa yang aqara mau ikrar biada syarati, dengan syarat ini. Apa syaratnya? Kamu mengatakan hijrah, akan diterima hijrahmu, syaratnya apabila pertanyaan dari kami kamu jawab dengan benar, memang kamu ketika hijrah tidak mengejar laki-laki yang kamu hendak menikah dengannya, juga bukan untuk cari harta. Syaratnya memang betul-betul ingin berislam dengan benar. Kalau memang kamu telah terikat syarat hijrahmu memang ingin berislam dengan benar, bukan untuk kepentingan lain, makanya kamu akan terkena konsekuensi berikutnya. Apa konsekuensi ini? Mampir ke rumah makan, wis ngentekne satu porsi dimakan, apa konsekuensinya? Bayar, masa bareng ngentekne porsi ngalih. Kejar nanti, teriaki maling. Konsekuensinya apa? Bayar. Maka di sini Nabi memberikan konsekuensi kepada mereka. Apa konsekuensinya? Yang qala laha, berkata kepadanya Rasul SAW, qad bayatuki, sungguh saya mengadakan ikatan baiat kepada kalian. Apa itu isi baiatnya? Nabi mengambil janji setia mereka apa? Itu isi baiat ada surah Mumtahanah 1 sebelum terakhir. Terakhir dibatasi dengan satu ayat. Apa? Satu ayat sebelum yang terakhir, apa isi baiatnya?
Ya ayuhan nabiyyu idza ja'al mu'minatu ya ayuhan nabiyyu idza ja'al mu'minatu fabayyihunna, maka baiatlah mereka. Isi baiatnya apa? Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yusyrikna billahi syai'a. Bila kamu memang betul-betul berislam, syaratnya ikatan janji, gak boleh syirik. Wala yasyrikna, gak boleh mencuri. Apalagi wala yaznin, gak boleh zina. Apalagi wala yaqtulna aulatan, gak boleh membunuh anak. Apalagi wala ya'ni bi khisadin, wala ya'tina bi buhtanin yaqtanu baina aidi wa arjulin, gak boleh melakukan tindakan dusta yang diperbuat antara tangan dan kaki. Duduk anak tapi jare anake. Asline adopsi tapi jare anake dhewe. Bukan mahram, akhirnya ia katakan mahram. Bukan ahli waris, dikatakan ahli waris. Itu namanya melakukan kedustaan. Wala ya'sinaka fil ma'rufi ma'ruf, dan mereka tidak maksiat kepada perkara yang ma'ruf. Nah, itu ada konsekuensinya. Bermakan bayar, menyatakan Islam enggak boleh syirik, itu bayar ya, enggak boleh mencuri, enggak boleh zina, dan seterusnya yang telah kita sebutkan. Dan Nabi ketika mengikat perjanjian seperti itu kepada mereka, itu kalaman hanya dengan bentuk ucapan, tidak dengan cara salaman. Laki-laki diambil perjanjiannya dengan cara salaman. Kamu siap bila berislam untuk melakukan ini, salaman. Saya siap untuk tidak syirik dan macam-macam. Lek perempuan itu diambil janjinya itu hanya dengan kalam, Nabi tidak sambil salaman. Yang yukalimu Nabi cukup menyampaikan dengan ucapan. Puasa mengatakan, wallah demi Allah, mamasa tidak pernah menyentuh yaduhu tangan Nabi SAW, yadam roatin tangannya perempuan asing yang bukan mahram, qattu sama sekali, fil mubayaah pada untuk kasus pembaiatan, wama bayahuna, dan Nabi tidak membaiat mereka, mengikat janji setia mereka, illa kecuali bi qaulih, hanya dengan ucapannya saja. Ya, ikrar kalian saya terima tanpa salaman. Kesimpulannya apa? Nabi SAW termasuk orang yang bisa memenuhi syarat. Syarat damai ada, Nabi bisa memenuhi. Apa contoh syarat yang lain? Hijrahnya akan diterima, tidak dikembalikan. Syaratnya memang tulus. Hijrah bukan karena mengejar calon suami atau harta. Bila memang iya, dibikin syarat. Kamu tidak boleh syirik, tidak boleh mencuri, tidak boleh zina, tidak boleh membunuh anak, tidak boleh melakukan kedustaan, termasuk adopsi, katanya anak asli, tidak boleh, termasuk tidak boleh membangkang kepada perkara yang baik-baik. Bila melanggar nanti akan kena hukuman. Hukumannya apa? Ya mungkin puncaknya nanti bisa dibuang, karena tidak terpenuhi persyaratannya. Karena makna syarat adalah adanya ada, tidak adanya tidak ada. Terpenuhi syarat akan aman, tidak terpenuhi nanti akan dicabut. Itu pembahasan syarat yang kita kaji di pagi hari ini. Insyaallah berikutnya kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.